Kesulitan belajar atau sering disebut juga learning disability adalah suatu kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh, memproses, atau menggunakan informasi. Ini bukan masalah kecerdasan ya, tetapi melainkan bagaimana otak memproses informasi tertentu. Nah, mari kita membahas jenis-jenis kesulitan belajar. Ada beberapa jenis kesulitan belajar, namun yang paling umum meliputi yang pertama, disleksia, yaitu kesulitan dalam membaca, mengeja, dan menulis. Individu dengan disleksia mungkin mengalami kesulitan mengenali huruf, menghubungkan suara dengan huruf, atau memahami tata bahasa. Yang kedua, disgrafia, yaitu kesulitan dalam menulis. Ini bisa bermanifestasi sebagai tulisan tangan yang sulit dibaca, kesulitan dalam menyusun kalimat, atau masalah dengan ejaan dan tata bahasa saat menulis. Yang ketiga, diskalkulia, yaitu kesulitan dalam memahami konsep matematika. Ini bisa melibatkan kesulitan dengan angka, perhitungan, pemecahan masalah matematika, atau memahami waktu dan uang. Yang keempat, gangguan pemrosesan auditorium atau APD, yaitu kesulitan dalam memproses informasi yang didengar. Ini bukan masalah pendengaran fisik, melainkan bagaimana otak menafsirkan suara yang dapat mempengaruhi pemahaman instruksi, lisan, atau percakapan. Nah, dari jenis-jenis kesulitan belajar, ada pula faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesulitan belajar seringkali kompleks dan bisa melibatkan kombinasi dari beberapa hal. Yang pertama, faktor genetik dan herediter, yaitu kesulitan belajar cenderung menurun dalam keluarga, menunjukkan adanya komponen genetik. Jika ada anggota keluarga dengan kesulitan belajar, risiko pada individu lain mungkin lebih tinggi. Yang kedua, perbedaan struktur dan fungsi otak, yakni penelitian pencitraan otak menunjukkan bahwa ada beberapa struktur dan fungsi otak pada individu dengan kesulitan belajar dibandingkan dengan mereka yang tidak. Perbedaan ini bisa mempengaruhi bagaimana area otak yang bertanggung jawab untuk belajar bekerja. Yang ketiga, komplikasi selama kehamilan atau kelahiran. Masalah seperti kelahiran prematur berat badan, lahir rendah, atau kekurangan oksigen saat lahir, bisa pula paparan zat tertentu selama kehamilan dapat meningkatkan risiko kesulitan belajar. Yang keempat, cedera atau penyakit setelah lahir. Cedera kepala traumatis, infeksi seperti meningitis, atau paparan racun. Lingkungan di masa kanak-kanak juga dapat berperan dalam perkembangan kesulitan belajar. Yang kelima, lingkungan. Meskipun kesulitan belajar seringkali bersifat neurologis, faktor lingkungan tertentu seperti malnutrisi parah atau kekurangan stimulasi pada masa kanak-kanak sangat awal bisa memperburuk masalah belajar, meskipun jarang menjadi penyebab tunggal kesulitan belajar spesifik. Penting untuk diingat bahwa kesulitan belajar adalah kondisi yang bisa dikelola dengan dukungan dan strategi yang tepat untuk membantu individu untuk mencapai potensi penuh mereka.